Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara membuat sharing folder, yaitu dengan menggunakan enable access based enumeration ya. Di sini adalah maksudnya kita membuat share folder itu dengan memberikan privilege kepada user yang mempunyai hak akses ya. Selebihnya di dalam enable access based enumeration ini adalah itu jika user yang tidak berkepentingan atau tidak mempunyai hak akses, folder itu tidak akan terlihat oleh user yang yang tidak mempunyai akses tersebut ya. Oke, kita langsung aja praktekin caranya. Gimana sih caranya membuat share folder tersebut ya kan, dimana kita bisa mengimplementasikan. Di sini teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan Vmoxation untuk testing lab saya, dimana di sini saya membuat beberapa beberapa departemen, itu seperti IT, HR, dan finance ya kan. Di sini masing-masing mempunyai user ya, dimana IT ini terdiri ada 3 user, HR ini terdiri ada 3 user juga, dan departemen finance itu terdiri dari 1 user. Oke, di sini teman-teman tentunya sudah paham ya gimana sih cara membuat OU dan cara membuat user di Active Directory. Oke, jika teman-teman sudah melakukan proses ini, teman-teman bisa melakukan yang namanya membuat share folder ya. Di sini saya sebentar ya. Nah, di sini saya membuat share ya. Share sharing ini bisa berjalan di subfoldernya ya. Jadi teman-teman ini misalnya buat share, nah ini diklik saja share-nya. Nah, ini teman-teman buat saja di situ. Saya contoh di sini membuat share foldernya ini share ya. Saya klik kanan, terus teman-teman nanti di sini bisa kasih aja. Ini statusnya di checklist, terus permissionnya teman-teman bikin aja everyone. Teman-teman checklist full juga nggak apa-apa ya teman-teman, ini nggak ada masalah nanti untuk kedepannya. Oke, oh iya sorry, selain itu everyone, terus nanti teman-teman juga melakukan setting di security-nya juga masukin aja everyone ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman buat itu. Nah, teman-teman membuat nih di dalam subfolder share ini terdiri dari tadi 3 OU ya. OU departemen yang pertama IT, HRD, dan finance. Nah, ini masing-masing ini beranggotakan dari setiap masing-masing OU. Contoh, ini saya membuat grup IT, ini properties. Ini sharing nggak usah dilakukan sharing ya teman-teman ya. Ini nggak usah dilakukan sharing, tidak perlu di sharing lagi. Di sini teman-teman hanya mengatur di sisi kolom security-nya saja. Nah, di sini teman-teman membuat security-nya ini siapa aja nih member of IT nih yang di situ di dalamnya. Ada sysadmin, Chelsea, Nisa ya kan. Itu tergabung dalam user group dari IT ya, teman-teman ya. Oke, di sini setelah itu teman-teman apply aja, klik close. Juga HRD demikian gitu, sama halnya juga kayak gitu ya. Teman-teman tinggal atur di sini security-nya siapa aja nih yang bisa mengakses di sini ya kan. Nah, teman-teman di sini bisa mengakses itu adalah Raffi dan Epul. Ini 2 orang yang ada di dalam grup HRD. Nah, untuk selebihnya itu teman-teman ya, untuk Indah ataupun Nisa ini bisa dilakukan deny untuk aksesnya ya, agar tidak bisa terlihat.
agar tidak bisa diakses oleh selain dari Departemen HRD. Oke, selebihnya juga finance juga sama. Sorry, itu juga ada Indah ya, di sini security-nya itu ada Indah. Ini allow ya kan, selebihnya enggak ada. Nah, oke teman-teman. Yang kedua adalah kita membuat subfolder. Subfolder ini ada berisi folder data absensi, data gaji karyawan ataupun data karyawan ya kan. Nah, di folder ini semua yang bisa melihat itu secara keseluruhan adalah Raffi, karena Raffi di sini mempunyai privilege untuk melihat ini semua ya. Sedangkan Sepul itu hanya bisa melihat data karyawan saja. Jadi teman-teman di sini hanya di setting, di sininya adalah properties, dari security, absensi pilih Raffi ini untuk yang fullnya. Nah, jika ada user yang lain ini di sini diakses deny saja ya, di deny agar tidak bisa melihat. Nah, di sini ya, ini Apple deny juga karena dia hanya bisa melihat data karyawan saja ya kan. Untuk data gaji dan data absensi itu tidak bisa. Oke. Sama data gaji juga itu dia hanya Raffi saja ya, Raffi yang full, selebihnya itu deny ya kan, termasuk divisi-divisi lain itu deny. Untuk karyawan juga itu, nah di sini karyawan yang hanya bisa melihat itu adalah Raffi dan Apple saja. Raffi akses, Apple akses, lebihnya deny. Oke, wait. Nah ini deny semua nih. Nah, jika teman-teman sudah buat ini ya kan, sekarang kita tinggal testing untuk ke login. Di sini saya contohkan adalah login menggunakan Departemen HRD ya kan, dimana sebentar ya, di sini kita sign out dulu. Kita akan login menggunakan Raffi. Raffi itu adalah member dari HRD yang mempunyai hak permission penuh di dalam semua folder yang ada ya teman-teman ya. Nah, kita di sini masuk, ketik saja Raffi. Ini sesuai dengan login yang udah teman-teman buat di Active Directory ya. Ini kan saya contohkan saja nih. Raffi menggunakan password. Oke, kita buka. Nah, teman-teman nih bisa melakukan akses mapping. Di situ kan save foldernya adalah wait. I'm sorry. Kita back lagi ya, salah. Sebentar ya, kita login lagi menggunakan sysadmin. Ada yang kelewat teman-teman, maaf ya. Wait. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah melakukan share folder pada menu share ya. Nah, teman-teman di sini di folder file sharing, nih file and storage itu pada menu share, teman-teman bisa melakukan sharingnya ya kan. Di sini teman-teman contoh, ini kayak klik new share ya, ini sebagai contoh, klik SMB share quick, terus teman-teman custom path-nya di mana, arahin. Nah, share ini, setelah share itu nanti teman-teman tinggal select folder and next gitu ya. Ini karena berhubung saya sudah buat ini hasilnya nih teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman
bisa melihat nih pada saat create itu teman-teman di situ ada general permissionnya, itu di mana aja. Teman-teman nih klik dulu nih custom permissionnya diklik ya kan. Untuk sharenya ini teman-teman pilih saja allow everyone, oke, sesuai yang tadi teman-teman udah bikin. Nah untuk ininya, ini kan statusnya tadi disable inheritance ya kan, ini klik aja disable-nya, terus nanti di sini ada user di remove aja itu ya. Sorry contoh gini, ini saya take out dulu deh supaya teman-teman nggak pusing ya. Ini saya stop sharing dulu yang ini. Oke, nah gini teman-teman, ini teman-teman buat dulu ya, new share ya kan, quick, terus pathnya di mana. Nah ini yang saya akan lakukan testing di folder share ini ya. Jadi di induknya yang kita setting. Di dalamnya tidak usah di sharing lagi ya, di sub-subnya ya. Kita share, next lagi. Nah di sini teman-teman jika ingin melakukan hidden pada saat user yang tidak mempunyai akses di situ adalah teman-teman bisa melakukan checklist di enable access based enumeration ini ya teman-teman ya. Diklik aja, klik teman next. Nah di sini atur nih customize permissionnya. Nah di sini nih teman-teman, tinggal share-nya everyone. Di sini nanti jika ininya enable, pilih saja disable ya kan. Nah nanti di sini ada status user, domain user, ada dua itu, nanti di exclude aja teman-teman. Di sini ada domain user nih, domain user ini di remove aja, ada dua itu di remove aja ya. Setelah status ini di disable ya, disable dulu, nanti di sini baru di remove, itu baru bisa di remove. Jika ini masih statusnya enable, teman-teman tidak akan bisa remove ini. Oke, jadi teman-teman disable dulu itu ya. Oke, saya anggap ini teman-teman sudah selesai. Share permissionnya everyone full control ya. Oke, create. Oke, close. Jadi jika teman-teman ingin melakukan hide ini hanya di sharing di induknya saja yang di setting ya. Selebihnya subfoldernya tidak perlu dilakukan sharing. Oke, kita lanjut ke login ke departemen HRD menggunakan user Raffi. Sebentar ya, user Raffi, kita login Raffi. Oke. Nah, kemudian kita akses direktorinya ya 2022. Nah, di sini kan kita testing di sini nih, sharing ya. Ini saya ada dua kondisi di mana yang satu melakukan hidden di sini, yang satu tidak melakukan hidden di sini. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya perbedaannya. Ini jika tidak melakukan hidden, pada saat buka ini teman-teman akan kelihatan nih data mana aja ya, folder mana aja yang di-share nih kelihatan ya kan. Walaupun ada user yang punya permission akses di situ ataupun yang tidak punya permission di situ ya, bisa kelihatan semua. Walaupun nanti pada saat diklik ada pop up di situ jika yang tidak mempunyai akses tidak bisa melakukan open access folder di situ ya. Nah sebaliknya jika kita melakukan metode tadi di share ini, pada saat teman-teman klik ya kan, nah di sini ketahuan nih Raffi itu berada di permission mana, yang di allow hanyalah di direktori HRD saja, share folder HRD saja. Selebihnya finance dan IT itu tidak kelihatan. Nah inilah fungsi dari hidden di yang dimaksud tadi ya. Jadi itu fungsinya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat nih di sub HRD ini apa aja sih. Nah si Raffi kan tadi kebetulan kita memberikan permission untuk 3 akses share folder ini ya. Semuanya dia bisa akses ini di sini. Nah, oke, selebihnya gitu ya teman-teman, paham kan maksudnya?
Oke, sekarang kita kembali login menggunakan member of dari HRD juga, cuma hanya yang bisa diakses hanyalah data karyawan saja. Untuk data absensi dan gajinya akan terotomatis terhide oleh sistem ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita masuk, kita sign out dulu. Kita sign out dulu. Oke, kita login menggunakan Mr. Apple. Oke, nah ini dia, kita sudah masuk ke Mr. Apple ya, dimana Apple ini saya memberikan akses hanya untuk bisa melakukan view atau perubahan di data karyawan saja, khususnya HRD ya. Oke, kita lihat, kita akses foldernya di 2022 akses. Nah, di sini share. Nah, di sini juga kelihatan nih Apple member of-nya di mana nih? HRD doang ya kan permissionnya, selebihnya dia tidak ada. Baik finance ataupun IT itu tidak ada. Nah, kita masuk ke data karyawan. Nah, ke HRD. Nah, di sini lihat. Teman-teman juga udah bisa melihat kan. Jadi, Apple ini hanya bisa melihat data karyawan saja. Selebihnya untuk data absensi, data gaji itu tidak bisa dilihat ya teman-temannya. Nah, ini fungsi dari permission tadi ya. Nah, ini fungsinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, kalau ada apa teman-teman akses langsung ke folder itu untuk mengetahui nih, misalnya kan ada yang tahu nih foldernya kan data gaji ya, kita lihat aja jika ada orang iseng nih data gaji, seandainya dia mau masuk ya, dia akan otomatis error seperti ini, data gaji is unavailable. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Nah, selebihnya selebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian ataupun kata-kata saya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.